Halo guys, malam ini kita ada kembali. Malam ini kita akan membahas isu yang sangat hangat. Nah, isu ya, tapi fakta yang terjadi, yaitu di kabinet merah putih telah terjadi reshuffle kabinet. Ya, mengguncangkan istana. Tidak, mengguncangkan istana. Ya, dan ini menjadi breaking news dan akan kita menarik bagi para pengamat politik dan orang-orang yang berhubungan demokrasi di Indonesia ini. Kira-kira bagaimana menurut Arif? Fenomena reshuffle. Ya, Fenomena reshuffle itu hal yang biasa dalam proses politik, proses yang biasa dan mudah dilakukan. Cuman yang menjadi garis bawah dan penekanan saya bukan pada persoalan kebiasaan dalam politik reshuffle, tapi hal apa yang latar belakangi. Kalau saya boleh berasumsi saat ini pemerintahan Presiden Prabowo sedang mencari loyalis dalam kabinetnya, dalam pemerintahannya, pembantu presiden, orang-orang yang memiliki orientasi kebangsaan yang sama dan memiliki satu visi yang sama, satu pemahaman yang sama dan frekuensi yang sama seperti yang ada di benak Bapak Presiden itu sendiri. Mungkin dengan adanya reshuffle, ada beberapa nama kita lihat, ya kan? Dan mayoritas saat ini yang di reshuffle itu adalah menteri-menteri warisan era pemerintahan sebelumnya. artinya ada bersih-bersih. Ya, bersih-bersih sudah dilakukan. Bersih-bersih sudah dilakukan. Nah, ya, memang nama-nama itu nama yang pernah mengikuti pemerintahan sebelumnya. Begitu ya. Menurut Presiden sendiri bagaimana? Kalau menurut saya, latar belakang penggantian ini masih substansial ya. Kalau kita sebut untuk konsolidasi untuk pemerintah Prabowo, masih banyak juga menteri-menteri yang anggap betul tapi tidak diganti. Dan penggantinya ini kita berharap orang-orang yang profesional dengan zakon kabinet yang diisi oleh orang profesional. Tapi kita masih lihat orang-orang yang dari partai politik. Jadi kita berharap bahwasanya penggantian ini bukan cuma sebatas simbol dan formalitas atau karena desakan masyarakat dari demo yang sebelumnya, bukan, tapi karena benar berdasarkan evaluasi yang komprehensif sehingga mereka itu mendapat catatan rapor merah sejauh ini. Ya, itu menurut pandangan saya. Nah, menurut Bung Arif, apakah yang lebih ini kayak kalau memang ada 5 ya, kita lihat artinya itu ada 5 ditambah satu kementerian baru, Kementerian Haji dan Umroh yang dilatih tidak akan menjadi 6. Tapi ada yang mengganjal nih lain. Kenapa kira-kira ada satu kementerian yang belum diganti waktu dilakukan di hari ini? Kemudian ya, kira-kira kenapa? Memang menarik ya kan. Saya rasa bukan hanya kita Bung Rizal yang menanti proses pelantikan Menko Polhukam yang baru kan. Saya rasa masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia pun memperhatikan hal itu. Menko Polhukam itu kan salah satu kementerian yang sangat krusial ya, dalam membawa proses politik dan keamanan. Tapi kalau saya boleh melihat dan boleh menilai flashback ke belakang persoalan demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan masyarakat Indonesia baru-baru ini, saya rasa reshuffle ini bagian dari bola salju yang selama ini menggelinding, akhirnya pecah dan akhirnya menteri yang sebelumnya dianggap gagal dalam melakukan pendekatan persuasif terhadap gerakan demonstrasi sehingga membahayakan posisi singgasana presiden itu sendiri. Saya melihatnya. Kalau persoalan politik mungkin presiden ya, saat ini memang itu hak prerogatif presiden. Mungkin saat ini kita melihatnya presiden yang sedang menyiapkan orang-orang loyalisnya yang benar-benar memang komitmen terhadap dirinya, khususnya dalam bidang politik dan keamanan. Karena ketika menyinggung persoalan politik dan keamanan, ini sangat sensitif bagi kedudukan presiden itu sendiri. Bahkan kita melihat dan kita mendengar sendiri, presiden mengatakan dalam konferensi pers beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa gerakan kemarin itu adalah salah satu gerakan yang kita garis bawahi gerakan makar terhadap pemerintah. Artinya kementerian sebelumnya dianggap gagal untuk mencegah potensi itu sehingga melebar kemana-mana menjadi konflik yang berpotensi juga konflik horizontal, bukan hanya konflik antara masyarakat dengan pemerintah, tapi juga konflik antara yang tidak masyarakat. Karena ruang-ruang pribadi sudah dimasuki oleh demonstran dan beberapa oknum
dan juga kita melihat bahwa di beberapa platform media disinggung juga mengenai isu sara yang akhirnya berpotensi, dan ini sebenarnya harusnya diantisipasi oleh Kementerian Kelautan dan Keamanan. Oh ya, Menko ya. Iya, mereka punya instrumen untuk melakukan apa ya bang, upaya untuk mencegah secara dini. Mitigasinya mereka punya instrumen itu. Tapi saya yang belum habis ini kenapa bisa terjadi? Dan kami juga mendengar bahwa di beberapa media presiden sempat marah juga kepada beberapa tokoh-tokoh yang berkaitan dengan persoalan keamanan, betul atau tidaknya nanti kita sama-sama mengkajinya dari yang ada. Gitu ya. Jadi sebenarnya menarik ya bagi orang-orang penggiat demokrasi untuk reshuffle kabinet ini. Karena kenapa sangat menarik? Karena kita lihat Prabowo memang dari unsur-unsur yang belum muncul, misalnya kita lihat demokrasi kalau dari Budianto yang kita dengan kader Gerindra, ya kan? Artinya ini adalah orang-orang Prabowo, kira-kira begitu. Kita lihat juga Menteri Supriyadi sebenarnya yang sangat pro kontra ya. Karena kenapa? Ketika beliau di reshuffle hari ini harga saham itu Indonesia aja turun. Jadi pengaruhnya besar. Ini yang Prabowo itu punya tantangan yang sangat besar untuk ke depan. Dan memang kita berharap menteri-menteri yang blunder, termasuk satu menteri yang di reshuffle itu adalah menteri dari PKB kan. Ya, karena dia dianggap kemarin itu ada tokonya yang beredar bahwa dia sedang main pemilu dengan salah satu anggap kalau oknum yang masyarakat cuma karena ada beberapa lebih ya kalau nah yang kita anggap Prabowo juga cukup hati-hati karena melihat hal-hal yang aneh di pejabat langsung direspon. Jadi kalau saya melihat bang, demonstrasi kemarin ada salah satu media, kita sebut saja media itu @0.id. Oh ya. Jadi @0.id itu saya pelajari dia dari mesin pencarian yang ada di Google dan di internet. Saya menemukan bahwa @0.id saja yang menulis ada sekelompok orang, segelintir orang, dan yang mengklaim diri sebagai relawan cinta Jokowi. Oh gitu, relawan cinta Jokowi. Statement yang diutarakan relawan cinta Jokowi itu melalui koordinator. Saya lupa namanya, tapi nanti sama-sama juga kita cari. Saya sudah mengantongi, tapi itu berbicara, jangan khawatir. Jadi apa namanya? Statementnya adalah presiden kalau memang tidak sanggup ataupun gagal dalam menangani konflik kemarin, demonstrasi kemarin, maka presiden harus meletakkan jabatannya. Saya pikir terlalu dini, terlalu politis juga narasi yang dibangun seperti itu. Presiden sedang dihadapkan pada tatanan dan dinamika sosial yang menyinggung persoalan kebangsaan. Saya pikir sebagai seorang tokoh, sebagai seorang kelompok harus menghadirkan solusi, bukan menghadirkan propaganda dan agitasi propaganda yang akhirnya juga tidak menghasilkan sesuatu. Ya kan? Hanya nuansa-nuansa politis, dan itu terlalu receh buat kami menilai sebagai generasi muda anak bangsa yang menginginkan. Dan saat ini kami bagi generasi saya optimis dengan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kenapa saya optimis ya? Presiden Prabowo salah satu presiden yang saat ini saya nilai cukup berani dalam memberantas korupsi. Permasalahan besar bangsa ini adalah korupsi. Judul ya. Ya, judul itu rangkaian, nanti kita lihat juga nanti ke sana. Ya, artinya permasalahan terbesar. Ya. Banyak anak sultan, anak bangsa saat ini berharap hidup lebih baik dan lain sebagainya. Bapak Presiden menghadirkan program makan bergizi gratis. Ya, itu salah satu bukti nyata dan konkret yang bisa kita apresiasi bersama, walaupun memang belum berjalan secara sepenuhnya. Tapi saya melihat ada ketulusan yang dia berikan, ingin memberikan makan. Dan itu narasi yang sangat jarang dilakukan oleh tokoh-tokoh nasional, memberikan makan kepada rakyat. Ya, bahkan kalau kita melihat beberapa literatur yang ada, politisi itu mereka berjanji akan membangun jembatan, bahkan di tempat yang tidak ada sungai. Itulah politik yang kita kenal saat ini. Tapi Prabowo hari ini, kepemimpinan beliau menjadi antitesa. Dia menghadirkan nuansa politik yang optimis dari kepentingan bangsa dan negara, program makan bergizi gratis, penangkapan koruptor secara masif, itu akan dikembalikan kepada kas negara. Saya pikir ini adalah, kalau kita melihatnya secara aktualitas, memang kita harus mengambil, harus kita install ulang sistem-sistem yang salah itu, oknum-oknum harus kita perbaiki.
Kalau kita misalkan bermain laptop bagi jam, malware itu masuk ke dalam kita diserang atau kita terkadang kan kita harus mengantisipasi dulu virus itu ya, dengan aplikasi penolakan virus dan lain sebagainya. Dan saat ini aku melihat Bapak Prabowo, virus yang terbesar bagi bangsa Indonesia seperti yang saya sampaikan berulang kali, ya kan adalah korupsi. Nah, adalah korupsi. Terlepas dari nama-nama yang saat ini reshuffle itu bersama dengan itu atau tidak, saya tidak tahu. Tapi yang jelas bahwa Presiden hari ini membutuhkan pembantunya yang memiliki loyalitas tinggi untuk membangun stabilitas politik 5 tahun ke depan. Kenapa perlu membutuhkan loyalitas tinggi? Ya, karena bahwa Bapak Presiden kembali kepada persoalan cita-cita kebangsaan, menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh instrumen anak bangsa. Begitu Bang Ijal. Sudah, oke. Berarti sampai ini bisa menjadi awal yang baik juga ya untuk pemerintah Prabowo. Oke, nanti dulu. Sebentar. Menurut Bang Ijal masih ada nggak kemungkinan reshuffle yang akan datang? Dan ciri-ciri mungkin kisi-kisi sedikit saja, ya kan? Menteri yang seperti apa yang berpotensi di reshuffle? Kita analisis politik. Kalau kita lihat dari komunikasi publik yang dilakukan oleh para pembantu presiden, seharusnya harus ada yang kembali. Karena banyak pembantu yang kita anggap tidak maksimal dan dari komunikasi itu juga sangat jelek. Nah, tapi kita lihat Prabowo masih memberikan kesempatan pada menteri-menteri yang lain atau pembantu-pembantunya untuk mengevaluasi diri dan untuk melakukan perbuatan yang baik. Nah, kita berharap memang Prabowo itu ini belum sampai setahun ya. Prabowo telah melakukan 2 kali reshuffle. Yang pertama waktu itu adalah kementerian tinggi ya. Sekarang itu ada 5 tambah. Nah ini sudah 2, apalagi untuk beberapa tahun ke depan. Itu kita berharap Prabowo itu memberikan kebijakan yang berkorak ya. Misalnya kita apresiasi sebenarnya dari pegiat demokrasi itu. Misalnya Prabowo menghapuskan tantiem untuk para komisaris, itu salah satu kebijakan yang korak ya. Nah, para menteri ya harus tidak maksimal seperti itu. Kalau perlu ada KPI-nya. Jadi mereka itu terukur. Mungkin itu ya. Jadi kemungkinan reshuffle itu masih ada. Prediksi saya pasti ada. Ini prediksi. Dan salah satu indikator menteri yang akan reshuffle adalah mereka yang cenderung saat ini kurang loyal terhadap presiden, kurang membantu satu. Dia tidak empati dengan rakyat si bangsa. Oke, jadi apapun yang dilakukan Bapak Presiden saat ini bekerja cukup baik. Angkanya baik karena terlepas dari persoalan dinamika politik nasional. Saya sedikit menyinggung persoalan kedatangan presiden ke China, ke Tiongkok. Beliau berdiri sejajar dengan pemimpin-pemimpin dunia yang cukup berisik lagi. Itu bagaimana kalian baginya terhadap langkah strategis politik yang dilakukan oleh presiden? Kita ini kan menganut prinsip non-blok ya sampai sejauh ini. Nah itu kan foto presiden yang ada di situ Xi Jinping, di situ ada presiden Rusia, ada di situ dari Kim Jong Un ya dari itu juga ada Prabowo. Media asing itu menyoroti sebenarnya yang 3 ini ya. Tapi ada beberapa di media asing itu kita lihat di media Singapura menceritakan foto tersebut itu ya sudah nilai plus lah. Prabowo ini sejajar dengan kementerian politik luar negeri ya. Tapi kita harus akui dan realistis bahwasanya ya kita belum setara dengan negara-negara yang tidak memiliki tersebut sejauh ini. Oke. Jadi kalau dalam pandangan aku kan, ya dalam pandangan itu Prabowo sedang menunjukkan ini Indonesia kepada dunia, ya kepada yang menunjukkan ini Indonesia kita mengambil sistem politik luar negeri yang bebas aktif, kemanapun kita bergaul bebas dan semau kita, yang penting membawa kebaikan untuk bangsa dan negara. Dan yang paling terpenting adalah bukan persoalan dengan siapa presiden saat ini berdiri, tapi saya melihat 10 tahun yang lalu bangsa ini menghidupkan kepemimpinan yang memang diakui dalam dunia internasional. Kebanyakan kepemimpinan sebelumnya diwakilkan oleh menteri-menteri. Tapi presiden hari ini hadir langsung bahkan di parade militer Tiongkok. Tiongkok saat ini bukan hanya mengadakan seremonial parade, tapi juga dia sedang menegasikan bahwa
Tiongkok sudah bergeliat menjadi negara yang maju secara militeristik dan saat ini ya kan, saya melihat juga tantangan politik global saat ini sangat dinamis, cukup dinamis, sulit diprediksi, dan kita sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara harus menentukan sikap kemana mau melangkah dan harus menyiapkan apa. Dan saat ini saya rasa yang dilakukan oleh Presiden hadir di Tiongkok sana itu begitu sejajar dengan tokoh-tokoh pemilik nuklir begitu. Ya, sekali tombol, saya pencet, ya kan, ribuan kilometer menjangkau. Dan saya harap juga oleh-oleh yang dibawa pulang oleh Bapak Presiden di sana itu adalah peningkatan sumber daya manusia. Ya, kita punya banyak SDA yang harus kita kelola demi kemajuan bangsa dan negara. Ya kan? Bapak Presiden berulang kali mengatakan berdikari. Nah, kalau kita sangkut pautkan, ya kan, dengan reshuffle itu, kalau kita tarik persoalan berdikari dengan persoalan reshuffle, saat ini presiden itu membutuhkan orang-orang yang loyal, orang-orang yang punya kompetensi, ya kan, orang-orang yang teruji. Ya. Kompetensi dengan loyalitas itu dua hal yang tidak bisa kita pisahkan, bagaikan apa ya kan, mata uang yang harus selalu berdampingan begitu. Dan artinya apapun ceritanya, menteri itu adalah pembantu presiden. Tidak boleh ada visi menteri, yang ada itu visi presiden. Menteri harus menjalankan program-program yang dilakukan presiden. Nah, persoalan dengan hal-hal yang demikian dengan kedatangan presiden ke Tiongkok, saya rasa memiliki korelasi juga dengan bagaimana dinamika politik kemarin yang dibahas di negara kita. Ancaman dari dalam negeri, ancaman-ancaman dari luar negeri itu perlu kita antisipasi sejak dini dan melakukan mitigasinya. Nah, artinya ke depan juga mungkin sangat kita nantikan saja reshuffle yang akan datang. Apapun yang dilakukan oleh Bapak Presiden, kami sebagai warga negara, sebagai anak bangsa, kami mendukung karena 5 tahun ke depan kami menaruh harapan perubahan yang secara signifikan dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan kami juga sangat rindu dengan kepemimpinan yang tegas. Tegas punya keberanian berorientasi pada nilai-nilai value, national values, nilai-nilai kebangsaan. Kami merindukan itu. Karena saat ini selalu disajikan dengan komunitas politik yang receh, yang ramah-tamah, remeh-temeh, remeh-temeh, persoalan seremonial lah, persoalan ini itulah, ketawa ketiwi dan lain sebagainya, ya kan. Bangsa ini 10 tahun kehilangan arah, mau kemana kita kagak tahu, ya kan. Anak bangsa menjerit, ya kan. Sehingga waktunya hari ini presiden benar-benar memperbaiki dosa masa lalu pemimpin sebelumnya, memperbaiki semuanya. Efisiensi, aku rasa efisiensi yang dilakukan oleh Bapak Presiden berkaitan juga dengan sebelumnya sebagai yang juga sama. Saya rasa kebijakan efisiensi itu harus kita dukung. Saya menilai dan menganalogikan cukup sederhana. Efisiensi itu ibarat kita habis-habisan dalam sebulan lalu dalam rumah tangga nih, belanja ini belanja itu 1 bulan sebelumnya, ya kan. Lalu kita memasuki bulan berikutnya, kita dapat rezeki, punya keuangan, kita perlu dengan baik supaya tidak ada pemboros-pemborosan yang lain. Nah, maka perlu kita dukung hal-hal yang demikian, ya kan. Kebijakan penyuluhan juga berkaitan dengan penaikan pajak dan sebagainya itu perlu juga dievaluasi oleh presiden, dan outputnya dan puncaknya adalah hari ini presiden mengevaluasi bukan hanya secara kinerja tetapi juga secara struktural. Sri Mulyani dibuktikan sebagai menteri bukan berarti beliau bukan orang yang berkompeten dalam bidang itu, tapi mungkin tidak selaras dengan keinginan yang dikehendaki oleh publik yang saat ini dipegang oleh presiden. Oke, menarik dan komprehensif ya untuk kali ini. Terima kasih Farid untuk paparan kali ini. Kita akan kembali di sesi yang selanjutnya. Terima kasih.